Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk materi pemrograman web 3 ya. Nah, sebelumnya Bapak, gimana kabarnya anak-anak? Mia, gimana kabarnya Mia Erismana? Mania? Bisa mendengar suara Bapak? Bisa, Pak. Gimana, gimana kabarnya? Oke, Mira. Mira lagi di mana, Mira? Halo, Mira. Bisa mendengar suara Bapak, Mira? Oke, kayaknya Mira lagi ada gangguan ya. Eh, Putri Ramazen, gimana kabarnya Zen? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, kita sekarang kan mau belajar tentang mata kuliah pemrograman web 3 ya. Oke, Bapak izin share screen ya. Oke. Oke, sudah muncul di layar semuanya. Oke. Nah, di sini untuk mata kuliah kita di pemrograman web 3 ini merupakan identitas Bapak ya sebelumnya. Nah, untuk mata kuliah pemrograman web 3 di sini kemarin kan pada waktu pertemuan pertama dan pertemuan kedua kita sudah membahas mengenai pengertian, definisi atau konsep dari pemrograman framework kemarin ya, framework. Kemudian yang di pertemuan kedua kita sudah belajar mengenai perbedaan antara pemrograman framework atau objek dengan pemrograman prosedural. Nah, untuk sekarang kita mau belajar mengenai pemrograman ketiganya. Hari ini kita mau menganalisa sebuah kebutuhan dari database sendiri dalam membuat suatu aplikasi berbentuknya website atau maupun bentuknya aplikasi Android. Nah, untuk pertemuan 3 ini, capaian mata kuliah nantinya diharapkan adik-adik sekalian atau mahasiswa sekalian mampu menganalisis dan merancang kebutuhan dari database sesuai dengan aplikasi yang akan dibuat. Contohnya nanti Putri Ramazen membuat aplikasi tentang e-commerce atau gimana. Nanti tugasnya untuk menganalisis database itu sendiri. Nah, tujuan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi, menentukan, dan menjelaskan komponen database dengan tepat dan benar. Kemudian mahasiswa mampu menganalisis dan merancang database dengan sistem yang dibuat. Oke? Nah, ini di akhir pertemuan nanti kita bahas atau kita nanti buat secara berkelompok. Misalnya kelompok Z nanti kelompok pertama, kemudian Mia dan Mira nanti kelompok kedua dan seterusnya. Tugasnya apa? Tugasnya nanti jelaskan analisa komponen-komponen database sesuai dengan aplikasi yang dibuat. Nanti kelompok pertama misalnya kelompok Zen bahas tentang tadi e-commerce. Nanti kebutuhan atau komponen-komponen database dari e-commerce sendiri apa saja. Nah itu, misalnya ada produk, ada eh, keranjang belanja dan seterusnya. Nanti kita buat secara berkelompok. Ini tugasnya untuk pertemuan selanjutnya nanti akan dibahas. Nah, tapi untuk membahas tugasnya, Bapak jelasin terlebih dahulu nih mengenai bagaimana sih siklus hidup dari suatu sistem informasi sendiri. Wahyu, kira-kira dulu pas waktu semester sebelumnya di pertemuan semester 4 mungkin. Apa sih sistem sistem informasi sendiri itu, Wahyu? Nah, ini sistem informasi sendiri. Apa sistem informasi sendiri, Wahyu? Kira-kira menurut ya sepengetahuan Wahyu lah atau siapa yang mau jawab, kira-kira sistem informasi sendiri ini seperti apa menurut Wahyu sendiri?
Sama halnya dengan kayak gini nggak, Wahyu? Eh, Ini, aduh. Nah ini. web, oh iya Pak. Nah, sama ya. Nah, jadi sistem informasi Oh itu iya. sama halnya nanti kan ini kan sudah semester ke-6 ya. Semester 6 nanti semester 7 nanti kalian akan belajar akan membuat suatu sistem informasi atau suatu sistem informasi itu suatu kesatuan. Jadi sistem itu tidak bisa berdiri sendiri. Sistem itu satu kesatuan. Jadi pertama kita buat aplikasi, baik aplikasi website maupun Android. Nah, kemudian yang kedua itu adanya database. Nah, jadi antara aplikasi dengan database itu saling berkesinambungan atau saling terkait, itu namanya sistem informasi. Itu seperti itu. Nah, jadi nanti kan kita tadi tugasnya membuat suatu database ya, analisis suatu database. Jadi sebelum membuat suatu database itu sama halnya kita membuat suatu sistem informasi. Yang pertama kita membuat suatu planning dan analisis. Contohnya saja nih, Wahyu mau membuat suatu aplikasi, contohnya apa? Wahyu mau membuat apa, Wahyu? Nanti ya untuk di semester 7 atau untuk skripsi nanti. Kira-kira mau membuat aplikasi seperti apa? Mungkin ini ya Pak. Eh, Kayak untuk mungkin ya pendaftaran pendaftaran online mahasiswa mungkin ya PPDB gitu Pak, atau enggak ini apa aplikasi perancang sistem desa kurang lebih itu Pak. Oke. Jadi untuk membuat suatu rancangan aplikasi desa tadi, itu Iya kira-kira Pak. bagaimana sih planningnya atau rencananya, terus analisisnya gimana? Membuat website itu seperti apa gitu? Websitenya mau seperti apa? Inginnya si Wahyu. Kurang lebih di situ nanti Pak ini apa tentang apa update terbaru dari desa itu tersebut ya Pak, dari desa itu kegiatan-kegiatan terus visi misi ya yang pasti itu Pak apa update kegiatan gitu Pak. Oke, untuk kegiatan ya. Kurang lebih. Agenda-agenda mungkin kan ya. Ya Pak, gini-gini. Oke, nah jadi sama planning ini sama analisis itu seperti itu. Analisis yang berjalan selama ini, contohnya tadi kan Wahyu tentang aplikasi desa, aplikasi portal desa ya. Nah, aplikasi portal desa itu semua kebutuhan di aplikasi itu harus sama dengan kebutuhan yang berjalan. Misalnya nih, desa membutuhkan aplikasi berupa berita. Selama ini kan berita di desa itu berupa papan informasi ya, yang dipajang itu kan selama ini kan. Nah, itu kalau seandainya kalau kita membuat suatu website, planningnya itu harus sama dengan yang ada di sistem yang berjalan. Harus sama. Kalau seandainya dibutuhkan berita, berarti kita nanti buat berita. Kalau dibutuhkan agenda, selama ini agendanya masih menggunakan papan informasi juga. Jadi yang dibutuhkan di aplikasi itu juga agenda. Nah, misalnya di desa itu mau pakai foto seandainya, ya kita juga harus menggunakan galeri di dalam website itu tersendiri. Nah, itu tergambarkan di planning sama di analisis. Apa saja kebutuhan di sana, A, B, C, D, E, dianalisis dulu kebutuhannya. Antara sistem yang berjalan selama ini dengan sistem yang akan dibuat itu harus sama, seimbang. Jadi, keinginan Wahyu A, B, C harus dijabarkan di aplikasi. Jangan di kebutuhannya. Aku pengen kayak gini. Analisis kebutuhan websitenya. Tetapi pas waktu didesain nantinya tidak sesuai. Nah, itu jangan. Jadi membuat suatu sistem informasi itu harus antara analisis dan planning dan desain itu harus seimbang. Sama halnya seperti itu. Contohnya lagi kalau seandainya membuat rumah kan kita harus rencanakan dulu kan. Membuat rumah di mana, seperti apa, gitu kan. Nah, itu harus dianalisis dulu. Baru didesain. Mau desain ukurannya berapa? 2x3 kamar mandinya. Seandainya seperti itu. Nah, itu salah satu siklus
sistem informasi, baru planning, analisis, desain. Setelah didesain rumahnya atau aplikasinya, kita baru diimplementasikan. Nah, ini ada diimplementasikan. Bagaimana implementasinya? Kalau kita buat rumah, ya kita nyuruh tukang untuk misalnya ngasih bata, ngasih semen seperti itu. Tapi kalau kita sebagai programmer atau sebagai pembuat aplikasi, implementasinya gimana? Pakai menggunakan coding. Codingnya pakai framework kah? Codingnya pakai PHP kah atau gimana? Itu seperti itu. Nah, kita cuma seperti implementasi. Nanti untuk yang ini nanti kita pertemuan selanjutnya. Kita lanjut dulu. Nah, ini kita langsung ke komponen utama dari sistem informasi sendiri. Nah, kenapa sih database itu merupakan komponen dasar dari sebuah sistem informasi sendiri? Ada yang bisa jelasin? Kenapa database itu merupakan komponen dasar dari sebuah sistem informasi? Resa? Atau siapa? Hardianti atau Mira? Ada yang bisa izin, bantu Pak. jawab? Oke, Bayu, silakan. Mungkin bisa dikatakan itu sebuah wadah gitu, Pak, untuk Sebuah wadah ya. informasi yang ada di website tersebut. Oke, jadi database itu layaknya seperti ini. Kalau kita membuat suatu toko, kita membuat suatu toko ya, toko apa ya, sepatu seandainya. Nah, aplikasi itu berupa kerangkanya atau rumahnya. Nah, database itu seperti apa? Database itu kayak seperti rak-raknya, rak di dalam toko. Misalnya rak pertama mau dibuat mau diisi dengan sepatu wanita seandainya. Kemudian untuk rak selanjutnya itu untuk rak sepatu anak-anak. Nah, seperti itu database itu. Kalau seandainya rak itu tidak ada, kalau kita melihat dari luar toko itu ini toko apa ya? Ini toko sepatu atau cuman toko rak aja? Kalau nggak ada sepatunya gitu loh. Nah, seperti halnya seperti itu. Kalau kita membuat satu aplikasi tanpa database, ini aplikasi apa ya? Aplikasi penjualan atau aplikasi berita atau aplikasi seperti apa? Nah, jadi database itu sebagai komponen dasar. Oh, kalau di situ raknya rak sepatu, berarti tokonya toko sepatu, pasti seperti itu. Nah, kalau seandainya tokonya itu toko apa namanya, komponennya tas, pasti orang taunya tokonya toko tas. Nah, seperti itu. Database juga sama. Jadi kalau kita membuat suatu aplikasi, yang paling penting database-nya. Mau isi seperti apa gitu. Seperti itu database. Nah, di sini yang kedua, itu siklus hidup informasi berhubungan dengan siklus hidup sistem database yang didukung. Jadi antara tadi, siklus hidup tadi yang sistem informasi tadi kan berupa analisis sampai ke testing ya, sampai implementasi dan testing. Itu sama halnya, berhubungan juga sih dengan yang untuk yang siklus hidup sistem database yang didukung, seperti itu. Oke. Nah, seperti ini. Satu gambarannya untuk membuat suatu database yang baik dan benar. Itu seperti ini. Database planning atau merencanakan suatu database. Atau membuat suatu database. Itu merupakan kegiatan tahapan siklus pengembangan sistem sehingga dapat direalisasikan dengan efektif dan efisien. Jadi tadi kalau seandainya si Wahyu mau buat portal berita, itu harus direncanakan dulu benar matang-matang. Mau buat database-nya, tabelnya, maaf. Nih, mau buat tabelnya seperti apa itu harus direncanakan dulu. Seperti ini. Nah, yang pertama tabelnya, contohnya aja kalau seandainya e-commerce, tabel yang direncanakan itu tabelnya harus pakai tabel produk. Harus ada produknya dulu, yang pertama. Yang kedua, itu harus pertama ya kalau ada produk pasti
ada customer pastinya kan, ada itu kan apa namanya, pelanggan. Pasti ada pelanggan kan kalau untuk ini kan. Nah, jadi kita juga desain untuk perencanaan itu nanti juga ada produk, ada customer. Nah, setelah adanya produk dengan customer, selanjutnya apa? Pasti ada namanya order atau transaksi penjualan. Jadi kalau cuma adanya customer dengan produk, itu belum mencirikan bahwa dia itu e-commerce. Ada customer, ada pelanggan, ada produk, itu belum mencirikan sebagai e-commerce atau penjual toko online. Tetapi kalau seandainya ada order table atau tabel penjualan, pasti adanya transaksi. Jadi kalau mau buat suatu database harus kompleks. Kalau untuk apa namanya, e-commerce itu customer, ada produk, ada transaksi penjualan. Nah, seperti itu kalau membuat suatu perencanaan database. Jadi halnya nanti pas waktu kalian buat tugas seperti itu juga. Kalau kalian buat skripsi juga seperti itu. Harus mencernakan database. Database dulu yang terpenting, bukan aplikasinya. Aplikasi itu ngimbangi. Yang terpenting itu database terlebih dahulu. Oke. Jadi di sini langkah pertama untuk buat suatu database itu yang pertama ini menjelaskan tujuan dari sistem database secara jelas dan lebih efektif dan efisien. Jadi kalau membuat suatu database dalam suatu aplikasi itu jangan berbelit-belit, jangan banyak-banyak dan jangan terlalu simpel, sesuai dengan kebutuhan. Aplikasinya A juga harus sesuai dengan aplikasinya tersebut. Itu. Oke. Yang kedua, menentukan misi objektif atau seperti visi misi lah. Nah, seperti itu. Jadi rencana itu seperti visi misi. Oke, kita sebagai contoh seperti ini. Di sini ada gambar 2. Ini sebagai contoh tokonya. Halo Mira, bisa jelas mendengar suara Bapak? Mira? Kayaknya Mira lagi ini ya, lagi off ya. Halo Mira, Tante Teresa. Teresa, bisa mendengar suara Bapak? Di on go dulu. Bisa, Pak. Oke. Nah, oke, ini contohnya aja untuk tokonya si Teresa nih. Ukuran tokonya Teresa 3x4. Kemudian Ida Lestari, bisa mendengar suara Bapak? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, ini contohnya, ini tokonya si Teresa. Teresa mau toko apa ini? Mau buatnya? Toko apa? Toko baju atau toko sepatu atau toko apa? Toko es krim, Pak. Es Toko krim. es krim. Oke, toko es krim. Kalau si Indah Lestari mau buat toko apa? Indah, punya toko Indah. Ini contoh aja ya. Toko, ya Pak. Ini Indah. Toko apa nih biasanya? Angan-angannya Toko kue. mau. Toko Toko kue. kue. Oke, ini Teresa toko es krim. Si Indah toko kue. Nah, dengan ukuran tokonya si Teresa sekecil ini 3x4 ini tokonya. Ini mau diisi apa aja nih tokonya si Teresa? Es krim macam-macam, Pak. Ada es krim coklat, vanila. Oke. Jadi ada es krim coklat, toko vanila, dan seterusnya ya. Nah, tentunya ini meja untuk meja apa namanya? Untuk raknya ya. Rak es krimnya ya atau lemari es krim ya. Nah, ini untuk kasir. Oke. Biasanya untuk penjualan itu ada kasirnya kan? Ya. Nah, untuk si Indah Lestari toko apanya tadi? Toko kue, Pak. Toko apa tadi? Maaf, lupa, Pak. Kue, Pak. Kue ya. Nah,
Tokonya isinya kuenya apa aja nih? Untuk kuenya. Nenek pulang. Sorry, Pak. Oke, nggak apa. Ini misalnya apa nih si Indah? Tokonya isinya apa? Kalau toko kue itu apa aja biasanya? Biasanya kue ulang tahun ya biasanya ya. Biasanya kan, Pak, iya kue ulang tahun atau kue bolu-bolu yang lain kan, Pak. Terus? Terus misalnya kan kue kering gitu kan, Pak. Jadi kalau di toko itu kan terdapat banyak-banyak macam gitu kan, Pak. Sesuai kebutuhan konsumen kan, Pak. Misalkan dia butuhnya kue apa kita sediakan. Oke, baik. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk membuat suatu aplikasi atau toko itu toko dulu kebutuhan dari konsumen, kebutuhan dari tokonya kita tuh apa harus dianu dulu, direncanakan dulu. Si Teresa tadi pinginnya es krimnya apa saja. Tentunya es krim itu berupa database nantinya. Jadi kalau membuat suatu toko es krim nantinya atau website es krim, jadi sama dengan yang Bapak simulasi ke ini. Antara si nyatanya, toko nyata dengan toko online itu harus sama. Sama Indah juga sama. Tadi pingin Indahnya tadi ada kue ulang tahun. Kemudian nanti adanya kue apa namanya? Brownies seandainya atau kue apa yang 1000-an atau berapa ribu itu. Nah, itu harus dijelaskan dulu di situ. Seperti itu ya. Jadi database planning itu seperti ini. Kita harus menjelaskan direncanakan dulu benar-benar gitu, seperti itu. Nah, oke. Setelah direncanakan, di planning, kita mendefinisikan dulu sistem tersebut. Nah, di sini sistem definisi ini berupa batasan-batasan dan ruang lingkup dari aplikasi database. Oke, Bapak coba ke Hardianti. Bisa mendengar suara Bapak, Hardianti? Bisa, Pak. Oke. Tadi kan Teresa tadi ngomongnya tokonya es krim. Ya kan? Kira-kira di toko es krim itu ada sepatu nggak? Nggak ada. Nah, kemudian di Indah tadi, kira-kira di tokonya Indah ada es krim nggak? Nggak ada, Pak. Nah, nggak ada ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan sistem definisi ini batasan-batasan dari aplikasi database sendiri. Kalau pakai toko sepatu, ya sepatu saja yang dijual. Kalau es krim, ya es krim saja yang dijual. Sama halnya dengan aplikasi yang kalian buat nanti. Si Wahyu tadi mau buat portal berita, tetapi masukkan barang-barang dari produk-produk sawit atau apa di desa itu nggak bisa. Nah, seperti itu. Nah, jadi batasan portal berita ya cukup portal berita saja gitu, seperti itu. Gitu. Nah, tetapi di sistem definisi ini bisa juga sih kita harus mengedepankan siapa pengguna sekarang dan siapa pengguna masa depan. Contohnya seperti ini di sebelah kanan Bapak nih. Dulu Shopee itu cuman bisa jual barang saja kan, Shopee kan. Nah, sekarang Shopee fiturnya banyak sekali. Bisa beli untuk flash sale, kemudian bisa untuk apa namanya pakai gratis ongkir, bisa beli pulsa, beli token listrik dan seterusnya. Padahal dulu e-commerce cuma untuk beli jual beli seperti itu. Nah, sekarang tidak terbatas, bisa beli apapun. Nah, seperti itu. Nanti halnya bisa juga nanti portal berita bisa berkembang juga sih si Wahyu tadi. Misalnya berita apapun yang dianukan bisa, tetapi esensinya harus mengenai tentang beritanya, informasinya, bukan penjualannya. Bisa dibedakan ya, nah, seperti itu. Nah, Shopee kenapa dia jualan pulsa? Ya karena dia jualan gitu loh. Pulsa kan jualan seperti itu. Nggak mungkin Shopee menampilkan berita tentang misalnya nih Verdi Sambo seandainya. Nggak mungkin di Shopee ada. Ya kan? Nah, seperti itu. Dia nggak menjual berita, tapi dia menjual
produk. Walaupun produknya dulu cuman produk seperti tas, baju, dan seterusnya, sekarang dia bisa menjual pulsa dan seterusnya. Seperti itu ya, contohnya. Oke. Nah, ini untuk yang ketiga, pengumpulan kebutuhan dan analisa. Di sini merupakan, nah, ini ada di gambar samping kanan ini ada orang ngobrol. Ada orang ngobrol antara satu dengan yang lain. Misalnya tadi, si Teresa mau buat tokonya, toko apa tadi? Toko es krim. Nah, dia mau tahu kebutuhan dari pelanggannya mau seperti apa. Dia harus tanya dulu dengan usernya. Tanya dulu dengan pelanggannya. Oh Teresa, aku pengen es krimnya seperti ini loh. Wahyu pengen es krim coklat seandainya. Si Mia pengen es krim strawberry seandainya. Nah, harus dikumpulin kebutuhannya. Biar kalau kita membuat suatu aplikasi itu bisa sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Seperti itu. Kalau misalnya Mia pengennya es krim strawberry, Zen pengennya es krim coklat, tapi si Teresa jualnya es krim apa seandainya ya? Es krim mint, green tea atau apa, itu kan nggak akan laku. Nah seperti itu. Sama halnya kalau kalian nanti membuat suatu database atau membuat suatu aplikasi, harus ngumpulin dulu kebutuhan si usernya itu sendiri. Seperti itu. Harus ngumpulin dulu kebutuhan-kebutuhannya apa saja sih yang dibutuhin di sana. Jangan kita harus ego sendiri buat toko seperti ini. Isinya misalnya aku pengen kopi, es krim kopi, es krim green tea dan seterusnya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya bangkrut. Karena apa? Karena nggak sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti itu. Nah, di sini setelah dilakukan pengumpulan data dan perencanaan tadi, kita membuat suatu database desain atau aplikasi desain. Antara database yang sudah kita buat tadi, nah kita implementasikan dengan yang aplikasi yang sudah kita jalankan atau aplikasi yang sudah kita buat seperti itu. Nah, sampai sini kira-kira ada mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut sebelumnya? Zen atau Mia, ada yang ditanyain dulu untuk pertemuan hari ini? Kira-kira untuk tugas juga nggak apa-apa, mau ditanyain dulu, silakan. Juga sama informasinya. Sebelum kita mengarah ke sini. Belum, Pak. Ya, Om Salam. Iya, ada yang disampaikan atau mau bertanyakan? Siap. Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Kita tinggal 1 menit lagi. Nah, kita di sini setelah kita lakukan tadi desain-desain seperti tadi, kita buat aplikasinya ini. Ini user 1 nih. User 1 ini contohnya si Teresa tadi. Kemudian yang user 2 ini contohnya si apa namanya tadi, Indah ya, Lestari. User 3 ini contohnya si Mia seandainya. Jadi antara si Indah kemudian si Teresa sama si Mia tadi pengennya seperti apa, kita digabungin nih jadi satu kebutuhan, jadi satu. Nih, ujungnya nih semua kebutuhan dari user, all user view requirement. Ya, semua kebutuhan dari si Indah, si Teresa atau yang lain itu jadiin satu. Nah, baru dibuat kita